Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thoibah, NIM C1101231020, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjung Pura. Saya di sini akan mempresentasikan tentang zona bintik. Apa itu zona bintik? Kita ke materinya langsung, pengertian zona bintik. Pengertian zona bintik. Zona bintik adalah salah satu wilayah ekologi suatu perairan ini. Terdiri dari dasar seperti dasar laut atau dasar danau, permukaan sedimen, dan beberapa lapisan bawah permukaan. Organisme yang hidup di zona ini yaitu di dasar perairan yang disebut bentos. Nomor 3, pembagian batas wilayah. Pembagian batas wilayah ada 3: supra-littoral, littoral, sublittoral. Yang pertama, supra-littoral merupakan dasar perairan yang selalu dalam keadaan basah karena adanya hempasan ombak yang datang dan pergi. Yang kedua, littoral, beks dari perairan laut yang dekat dengan pantai dengan kedalaman 1-200 meter. Dan nomor 3, sublittoral, merupakan daerah pasang surut sampai kedalaman 20 meter. Sublittoral itu dibagi 3 lagi, yaitu batial, abisal, hadal. Batial, wilayah dasar perairan remang-remang sampai kedalaman 200 meter, 200 sampai 100 meter. Yang kedua, abisal, lanjutan batiar dengan kedalaman dari 1000 sampai dengan 6000 meter. Yang ketiga, hadal. Hadal adalah lanjutan abisal dengan kedalaman lebih dari 6000 meter, termasuk zona afotik. Karena tidak tembus cahaya matahari, posisi letak palung laut Thrace biasanya terletak tidak jauh dari langkung kepulauan Island Arch, dan keberadaannya merupakan zona dari titik-titik pusat gempa epicentrum, yang bila terjadi gempa akan menimbulkan gelombang besar secara mendadak dalam kurun waktu relatif singkat yang sering disebut sebagai tsunami. Yang keempat, jenis tumbuhan, faktor pembatasan dan penyebaran serta manfaat tumbuhan di wilayah bentik. Bentos adalah sekelompok organisme yang hidup di lingkungan bentik, baik di atas maupun di dalam dasar laut. Desmuk 1992. Hal ini mencakup biota yang menempel, merayap di dasar laut, termasuk di dalamnya seluruh hewan dan tumbuhan yang berada di daerah yang masih dipengaruhi oleh air pasang atau daerah littoral, daerah continental shelf atau sublittoral, dan yang tinggal di laut yang sangat dalam daerah batial dan abisal. Yang kelima, faktor biotik dan abiotik yang mempengaruhi. Apa itu biotik? Biotik adalah produsen yang merupakan salah satu sumber makanan bagi hewan bentos dan interaksi spesies serta pola siklus hidup dari masing-masing spesies dalam komunitas. Dan abiotik, apa itu abiotik? Adalah fisika kimia air yang diantaranya suhu, arus, oksigen, terlarut DO, kebutuhan oksigen biologi BOD, dan kimia COD, serta kandungan nitrogen
N. Ke dalam air dan substrat dasar. Yang keenam, pengertian bentos. Bentos adalah organisme yang hidup di dasar perairan atau substrat, baik yang sesil, merayap maupun menggali lubang. Bentos hidup di pasir, lumpur, batuan, patahan karang atau karang yang sudah mati. Substrat perairan dan kedalaman mempengaruhi pola penyebaran dan morfologi fungsional, serta tingkah laku hewan bentik. Beberapa contoh bentos antara lain kerang, bulu babi, bintang laut, cambuk laut, terumbu karang, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, klasifikasi bentos. Klasifikasi bentos menurut ukurannya. A. Mikrofauna, hewan yang memiliki ukuran lebih kecil dari 0,1 mm. Contohnya bakteri, diatom, ciliata, amoeba, dan flagellata. Yang B. Meofauna, merupakan bentos yang mempunyai ukuran antara 0,1 mm sampai 1,0 mm. Contohnya nematoda, cephalopoda, dan foraminifera. Yang C. Makrofauna, merupakan bentos yang memiliki ukuran lebih dari 1 mm sampai 0,04 inci. Contohnya cacing, annelida, moluska, spong, dan krustacea. Berdasarkan tempat hidupnya, bentos diklasifikasikan. D. Epifauna adalah hewan yang hidupnya di atas permukaan dasar lautan. Contohnya kepiting, siput laut, dan bintang laut. Yang E. Infauna adalah hewan yang hidupnya dengan cara menggali lubang pada dasar lautan. Contohnya cacing, tiram, macoma, dan remis. Yang kedelapan, ciri-ciri bentos. Bentos sendiri mempunyai berbagai ciri-ciri yang diantaranya menurut Sudarjanti dan Wijarni 2006 adalah A. Mempunyai toleransi yang berbeda terhadap berbagai tipe pencemaran dan mempunyai reaksi yang cepat. Yang B. Ditemukan melimpah di perairan, terutama di ekosistem sungai, dipengaruhi oleh berbagai tipe polutan yang ada. Yang C. Mempunyai keanekaragaman yang tinggi dan mempunyai respon terhadap lingkungan yang stres. Yang D. Hidup melekat di dasar perairan. Yang E. Mempunyai siklus hidup yang panjang. Yang kesembilan, jenis bentos perairan. A. Zoobentos. Apa itu zoobentos? Zoobentos merupakan hewan yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di dasar perairan, baik yang sesil, merayap maupun menggali lubang. Odum 1993. Hewan ini memegang beberapa peran penting dalam perairan, seperti dalam proses dekomposisi dan mineralisasi material organik yang memasuki perairan. Lindisitasi Ardi yang di tahun 2002, serta menduduki
beberapa tingkatan trofik dalam rantai makanan odum di tahun 1993. Zoe Bentos membantu mempercepat proses dekomposisi materi organik. Hewan bentos, terutama yang bersifat herbivor dan detritivor, dapat menghancurkan makrofit akuatik yang hidup maupun yang mati dan serasa yang masuk ke dalam perairan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, sehingga mempermudah mikroba untuk menguraikannya menjadi nutrien bagi produsen perairan. Jamil 2001. Yang ke-10, jenis bentos perairan. Yang B, Phytobenthos. Apa itu bentos? Bentos merupakan tanaman milik bentos tersebut. Cara menentukan kualitas perairan berdasarkan bentos yang ada di perairan tersebut salah satunya yaitu dengan pendekatan kualitatif, di mana kita melihat jenis-jenis daripada bentos yang hidup di perairan itu sendiri. Jenis-jenis bentos berdasarkan tingkat kerusakan perairan dikemukakan oleh Mulyanto di tahun 1995 sebagai berikut. 1. Perairan bersih adalah Planaria, Perla, Isoperia, Leostra, Nemora, Aedionurus, dan Ephemera. 2. Perairan tercemar organik ringan Cyanus, Ephemerella, Baetis, Limnophilus, dan Hydrophyllus. Yang ketiga, perairan tercemar organik sedang adalah Simulium, Limnaea, dan Phaeacia. Yang keempat, perairan tercemar organik berat adalah Chironomus dan Tubific. Yang kelima, komunitas bentos termasuk beraneka ragam spesies dari larva serangga, termasuk nyamuk-nyamuk kecil, lalat naga muda, dan jenis cacing-cacingan jamil di tahun 2001. Menurut Hakim, di tahun 2009, Zoe Bentos yang memiliki toleran yang luas akan memiliki penyebaran yang luas. Juga seperti contohnya jenis Ephemeroptera. Sebaliknya, organisme yang kisaran toleransinya sempit atau sensitif, maka penyebarannya juga sempit, seperti jenis lalat batu dan Trichoptera. Nomor 11. Cara mencari makan bentos. Sumber makanan utama untuk bentos adalah alga dan organik limpasan dari tanah. Di perairan, pantai, dan tempat-tempat lain di mana cahaya mencapai bagian bawah, hewan bintik seperti diatom yang mampu berfotosintesis dapat berkembang biak. Adapun cara dari setiap bentos untuk memperoleh makanannya adalah sebagai berikut. A. Filter feeder atau sering disebut suspension feeder adalah hewan yang makan dengan menyaring padatan tersuspensi dan partikel makanan dari air, biasanya dengan melewatkan air melalui struktur penyaringan khusus, contohnya seperti spons dan bivalvia yang memiliki tubuh yang keras. Proses ini dapat terjadi pada daerah yang berpasir. B.
deposit feeders adalah binatang atau hewan yang mengkonsumsi sisa-sisa makanan pada substratum di bagian bawah air, seperti Polychaetus yang memiliki permukaan tubuh yang lunak, ikan, bintang laut, siput, cumi, dan krustasea yang merupakan predator. Organisme bentik seperti bintang laut, tiram, kima, teripang, bintang rapuh, dan anemon laut memainkan peran penting sebagai sumber makanan bagi ikan dan manusia. Yang ke-12, peranan bentos di perairan. Bentos sebenarnya memiliki peranan yang penting dalam suatu ekosistem. Berikut ini akan diuraikan pentingnya keberadaan bentos dalam suatu ekosistem. A. Bentos berfungsi dalam proses rantai makanan. Bentos merupakan bagian penting dari rantai makanan, terutama untuk ikan. Banyak invertebrata memakan alga dan bakteri yang berada di ujung bawah rantai makanan. Beberapa rusa dan makan daun dan bahan organik lainnya yang masuk air. Karena kelimpahan mereka dan posisi sebagai perantara dalam rantai makanan air, bentos memainkan peran penting dalam aliran alami energi dan nutrisi. Invertebrata bentos yang sudah mati akan membusuk dan kemudian meninggalkan nutrisi yang digunakan kembali oleh tanaman air dan hewan lainnya dalam rantai makanan. Yang B, bentos dapat digunakan untuk melihat kualitas air pada suatu perairan, tidak seperti ikan. Bentos tidak bisa bergerak banyak, sehingga mereka kurang mampu menghindar dari efek sedimen dan polutan lain yang mengurangi kualitas air. Oleh karena itu, bentos dapat memberikan informasi mengenai kualitas air sungai dan kualitas air danau. Siklus hidup lama. Mereka memungkinkan penelitian yang dilakukan oleh ahli ekologi akuatik untuk menentukan setiap penurunan kualitas lingkungan. Bentos merupakan grup yang sangat beragam hewan air dan sejumlah besar spesies memiliki berbagai tanggapan terhadap stres seperti polutan organik, sedimen, dan toxicants. Bentik makroinvertebrata banyak berumur panjang yang memungkinkan deteksi peristiwa masa lalu seperti pencemaran tumpahan pestisida dan illegal dumping. 13. Ada juga faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi bentos. Sebagaimana kehidupan biota lainnya, penyebaran jenis dan populasi komunitas bentos ditentukan oleh sifat fisik, kimia, dan biologi perairan. Sifat fisik perairan seperti pasang surut, kedalaman, kecepatan arus, kekeruhan atau kecerahan, substrat dasar dan suhu air. Sifat kimia antara lain kandungan oksigen dan karbon dioksida terlarut pH, bahan organik dan kandungan hara berpengaruh terhadap hewan bentos. Sifat-sifat fisika kimia air berpengaruh langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan bentos. Perubahan kondisi fisika kimia suatu perairan dapat menimbulkan
akibat yang merugikan terhadap populasi bentos yang hidup di ekosistem perairan. Kandungan oksigen terlaut mempengaruhi jumlah dan jenis makrobentos di perairan. Ada juga kesimpulan zona bentik. Wilayah zona bentik adalah lingkungan ekologi yang terletak di dasar perairan seperti laut atau danau, yang mencakup permukaan sediman dan lapisan di bawahnya. Zona ini beragam, dimulai dari zona intertidal hingga dasar laut dalam, zona hadal, yang sangat dalam. Zona-zona tersebut memiliki beragam batasan yang mencakup supra-litoral, litoral, sublitoral, batial, abisal, dan hadal, masing-masing dengan kedalaman tertentu. Tumbuhan dan hewan di zona bentik yang merupakan bagian dari bentos sangat beragam. Mereka termasuk organisme yang menempel, merayap, atau hidup di dasar laut, seperti protozoa, Coelanthrax, dan berbagai jenis hewan lainnya. Faktor pembatasan bagi keberadaan organisme di zona ini meliputi faktor biotik, seperti produsen, interaksi spesies, siklus hidup, dan faktor abiotik, seperti suhu, arus, oksigen terlarut, kedalaman air, dan substrat dasar. Hewan bentos hidup di dasar perairan dengan ciri-ciri yang beragam, seperti memiliki toleransi yang berbeda terhadap pencemaran, tingkat keanekaragaman yang tinggi, dan siklus hidup yang panjang. Mereka dikelompokkan berdasarkan ukuran mikrofauna, mesofauna, makrofauna, dan tempat hidup. Epifauna, infauna. Bentos memiliki peran penting dalam ekosistem perairan, termasuk dalam rantai makanan, pencernaan materi organik, indikator kualitas air, dan interaksi dengan faktor lingkungan. Kualitas perairan dapat ditinjau berdasarkan keberadaan dan kelimpahan bentos di dalamnya, dan faktor lingkungan seperti sifat fisik, kedalaman, suhu, kecerahan substrat, sifat kimia, oksigen terlarut, pH, bahan organik, dan faktor lingkungan ini berpengaruh pada adaptasi organisme dan pola kehidupan di zona bentik. Dengan demikian, zona bentik memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan dan pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek lingkungan yang memengaruhi bentos menjadi krusial dalam upaya perlindungan dan pemeliharaan ekosistem. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.